Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesiaku, selamat berkarya, masih di C2 Speed. Malam ini tentunya ya. Malam ini kita akan melanjut tentang bore up mesin Mochin ya. Ini part ketiga ya kalau nggak salah. Kemarin kita sudah menguraikan beberapa bagian pada gigi rasio, stroke up, sampai penentuan titik mati atas ya, dengan piston yang digunakan 54,5. Nah, 54,5 ya, jelas sekali kan, 54,5. Dan malam ini kita akan lanjut ke bagian silinder headnya dulu ya. Silinder headnya dulu seperti apa silinder head yang akan digunakan. Jangan kemana-mana, apalagi kemana karep ya. Kita bukbakin sabang saning head tanana guys. Let's go. Oke, dan ini dia silinder head yang akan kita gunakan pada Mochin ini ya, alias motor Cina ini. Untuk basicnya ini jet twin ya sebetulnya pada motor Cina ini. Dan kita sudah merombak silinder headnya menjadi klep dengan ukuran 2522. Nah, ini 2522. Ini enggak di sudut, ini di plus ya. Ini di plus. Nah, di plus itu punya plus minus juga. Kalau plusnya ya mungkin diameter klep sedikit lebih naik ya. Kalau minusnya kalau di plus itu bukaan daripada overlap kurang bebas ya, karena jarak dari antar klep ke klep nggak terlalu jauh. Karena ini cuma di plus aja ya. Ini pakai per Suzuki Shogun ya. Pernya pakai Suzuki Shogun ya. Original Suzuki Shogun, cuma yang kecilnya pakai Grand. Nah, di sini kita akan jelaskan kenapa pakai per klep Suzuki Shogun tapi dalamnya pakai Grand. Untuk akselerasi atau kompresi tetap terjaga, karena per klep yang keras itu mungkin sudah jadi patokan semua mekanik ya. Tapi kita perhatikan juga ketahanan daripada noken as yang digunakan ya. Terlalu keras juga bisa mengikis keausan pada noken as dan juga keausan pada pelatuk klep standar atau rocker arm standar, karena ini tidak menggunakan RRA ya. Makanya untuk bagian luarnya yang gede kita kasih Shogun, untuk bagian dalamnya kita pakai bawaan Grand ya. Untuk topinya tetap pakai Grand, pelatuknya standar. Nah, ini pelatuk standar tapi udah kena ya. Nah, baiknya kalau udah kayak gini diganti ya, karena kalau udah kayak gini dipaksain pakai noken as baru juga pasti bakal habis lagi noken asnya, karena ini permukaannya udah nggak rata. Makanya diganti baru aja, lebih baik diganti baru aja. Oke. Nah, untuk noken asnya sendiri ini standar dimodifikasi. Untuk pinggangnya kita bikin 17 mili ya. Nah, untuk intake-nya ini kita pakai modelnya kayak Bipro ya, seperti ini, karena karburator yang akan digunakan karburator seperti ini. Ini P28 tapi modelnya yang kayak gini. Ini berkisar di harga 450-an ya kalau model-model yang seperti ini. Atau silahkan cari tahu di Google atau di online shop ya. Untuk harga karburatornya, untuk harga intake-nya paling sekitar 70 ribuan ya. Kita rakit semuanya dan akan kita pasang di mesin ya. Sebetulnya di garasi saya malam ini
masih ada beberapa pekerjaan. Nah, ini Honda Win pemalihan ya, engkel tanpa starter. Yang ini juga engkel tanpa starter belum. Nah, yang ini C80 belum kita garap juga. Yang ini juga keren ya, belum sempat kita kerjain. Oke, kita pasang semuanya di mesin guys. Oke, let's go. Oke, dan semua sudah terpasang seperti ini. Jadi kita kan di awal atau di video sebelumnya sudah menandai di mana titik top pada mesin ini ya, atau titik TMA pada mesin ini, dan kita sudah menandainya di video sebelumnya ya. Nah, di sini kita sudah menandainya, fokus set. Nah, di sini lurus. Nah, ke sini ada tandanya juga di crankcase. Posisi top di magnet lurus ya, sama di crankcase, dan pastikan dibusur pada titik 0 ya. Kali ini kita akan menyeting daripada titik pengapian mesin ini ya, berapa derajat kita akan bikin mesin ini. Kita akan mencobanya dulu di 15 mungkin ya. Tadi kita udah bikin pick up-nya pada magnet Yamaha Mio ini, dan kita akan langsung ukur ya berapa derajat si timing pengapiannya. Nah, mana ini ujungnya, ujung pick up-nya ya, yang diukur ujung daripada pick up. Kita coba nyalakan bright. Saya permisi bright. Nah, biar lebih jelas guys. Nah, yang diukur untuk menentukan timing api ini adalah ujung daripada tonjolan pick up di magnet ya. Jadi yang diukur itu ujungnya, ujung ininya ya. Yang diukur itu ujung daripada tonjolan pick up. Ini kita kasih nanti CDI Jupiter. Untuk panjang pick up-nya kita kasih 57 ya. Nah, di sini nih, di sini adalah ujung daripada titik sentuh akhir ya di pick up. Di situ titik ujung sentuhnya, tengah-tengah tonjolan pusher dan akhir tonjolan pick up ya. Dan berakhir di busur berada di 15 derajat ya. Oh salah guys, 15, sekian ya, bukan 15 derajat tapi 15 setengah, 15,5 sebelum TMA ya, karena ini kan top dead center. Nah, ini angka 15, ini 16 gak nyampe, 15 kurang, anggap aja 15,5 sebelum TMA ya, untuk timing apinya ya. Kirain pas 15, ternyata lewat dikit, 15 sebelum top dead center itu timing apinya ya. Dan pastikan tonjolan pada pulser pas dengan ujung daripada tonjolan pick up. Dari situ kita menghitungnya guys. Oke, mungkin kita akhiri saja dulu video kali ini. Semoga cukup detail dan semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang mungkin berwawasan lebih, silahkan di
coret-coret ya komentarnya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang menerima notifikasi dari channel ini, karena saya yakin channel kami adalah channel yang paling kalian tunggu, karena banyak sekali edukasi otomotif seputar bore up dan lain-lain. Oke, kita akhiri saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.